Brigade Al-Quds kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di Sujaya. Kali ini Brigade Al-Quds memergoki seorang perwira Israel yang sedang bersembunyi di gedung kosong dan terbengkalai. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Rabu 17 Juli malam. Pejuang Al-Quds membidik perwira Israel itu dari kejauhan. Terlihat Zionis itu ketakutan dan berupaya untuk menghindar dari serangan musuh, namun Al-Quds langsung menembaknya hingga terkapar dan tewas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang gabungan Kongres yang rencananya dilaksanakan pada 24 Juli mendatang. Sebelum keberangkatan tersebut, warga Israel kembali memprotes dan melakukan demo besar-besaran di Tel Aviv. Mereka mencegat Netanyahu bertolak ke Washington tanpa kesepakatan sandera.
AFP merilis video ribuan warga Israel kembali melakukan unjuk rasa terkait sandera di jalur Gaza. Dilaporkan keluarga sandera yang ditahan di Gaza berkumpul di Tel Aviv untuk memberikan tekanan kepada Netanyahu. Forward News melaporkan para demonstran melakukan unjuk rasa dengan penuh air mata dan kemarahan. Keluarga sandera dari Daniela yakni Orly Gilboa mewakili para demonstran yang lain meminta agar Netanyahu tidak mengikuti kongres tersebut. Sebaliknya ia meminta agar Netanyahu melakukan pidato yang berisi pernyataan soal kesepakatan sandera. Menurutnya hal itu yang justru akan mengembalikan kekuasaan Israel, kegembiraan hingga harapan bagi negara tersebut. Desakan senada juga disampaikan oleh Ketua Rabbi Edward Sandrow untuk Yahudi Soviet dan Eropa Timur di Universitas Ibrani Yerusalem, yakni Jonathan Dekeljan. Ia mengatakan sebaiknya Netanyahu menghadiri kongres setelah kesepakatan sandera selesai. Jonathan menyebut itu akan menjadi kemenangan yang pantas bagi Israel. הכל בידיים של... שתשים כן לעסקת נתניהו. ילדים את התינוק שעוד בשבי 9 חודשים שבי, זה הזמן, 9 חודשים של סבל וגיהנום. את כולם! עכשיו! 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 ממשלה לא תשים לפני עסקה. Rusia geram kepada Amerika Serikat yang disebutnya memasok senjata ke Israel untuk perang di jalur Gaza. Pasalnya Moskow juga menyebut Amerika Serikat mengirim senjata ke Ukraina dalam perangnya dengan pasukan Rusia. Moskow mengancam akan menyerang Amerika Serikat dan Israel jika hal itu terus terjadi. Dikutip dari VOA Indonesia, ancaman itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia yakni Sergei Lavrov pada Rabu 17 Juli yang menuduh Amerika Serikat menjadi kaki tangan langsung dalam konflik Israel-Palestina. Adapun Washington disebut berperan memasok senjata ke Israel. Lavrov pun terlibat debat terbuka dengan Dewan Keamanan PBB yang membahas kondisi Timur Tengah. Menlu Rusia ini menyebut jika dukungan Amerika Serikat ke Israel berhenti, maka pertumpahan darah juga akan berhenti. Namun Lavrov mempertanyakan apakah Amerika Serikat tidak mau atau tidak bisa melakukannya. Pasalnya Rusia menilai Amerika Serikat bukan mengedepankan penyelamatan nyawa manusia. Sebaliknya Amerika Serikat dituduh sebagai melakukan manuver yang memungkinkan peningkatan popularitas Presiden Joe Biden dalam kampanye pemilu. Hizbullah telah melancarkan lebih dari 200 roket ke wilayah Israel. Tak tanggung-tanggung Hizbullah membombardir 7 pemukiman Zionis di dekat perbatasan. Kondisi tersebut mengakibatkan puluhan ribu Israel kabur. Dikutip dari Palestine Chronicle, setidaknya ada 60.000 warga Israel yang bergegas meninggalkan kota utara Naharia. Selain Naharia, sekira 80 roket yang ditembakkan oleh Hizbullah juga telah mencapai Meron dan pemukiman lainnya. Ribuan warga Israel mencari tempat perlindungan untuk menghindari rentetan serangan roket dan rudal Hizbullah. Media Israel memberitakan penduduk daerah setempat panik dan terkejut dengan intensitas serangan balasan dari Hizbullah. Warga sipil ketakutan dan enggan kembali ke wilayah
wilayah Israel Utara, selesai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan siap berperang dengan militan Lebanon. Dilaporkan Hizbullah menggunakan roket Katyusha untuk menggempur pemukiman di wilayah Galilea Barat Israel Utara. Serangan bertubi-tubi itu diklaim sebagai balas dendam Hizbullah atas penargetan dan pembunuhan warga sipil oleh Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu, tentara Israel mengatakan bahwa mereka telah menargetkan apa yang diklaimnya sebagai infrastruktur dan posisi militer milik Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.